Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT, karena Allah masih melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini alhamdulillah kami masih berada di Masjid Al-Ihsan Jakarta Barat untuk melaksanakan itikaf. Dan alhamdulillah pada hari ini adalah hari terakhir kami melaksanakan itikaf. Itikaf ini dimulai sejak tanggal 22 April 2022 dan selesai hari ini 1 Mei 2022. Jadi jumlahnya 9 hari. Insyaallah kita tutup nanti sholat maghrib. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Pemirsa sekalian, alhamdulillah pada itikaf tahun ini kita ditemani oleh dua pemuda yang soleh dan ganteng, insyaallah ya. Nah, nanti kita akan perkenalan lebih lanjut, siapa, dari mana, dan juga apa kegiatannya. Dan insyaallah mereka berdua sudah hafiz Quran ya. Nanti kita cari tahu ya lengkapnya. Baik, saya kenalkan dulu yang sebelah kanan saya ini namanya Khairun Nizam. Dan sebelah kiri saya Muhammad Akmal ya. Nanti kita lebih detail tanyakan lagi ke beliau nih siapa mereka dan apa kegiatannya. Baik, yang pertama Mas Khairun Nizam. Boleh perkenalkan singkat nama, asal, dan keluarga atau aktivitasnya sekarang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Nizam, kami panggil Nizam. Saya berasal dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kemudian saat ini saya masih kuliah, status mahasiswa Al-Azhar Kairo Mesir. Kemudian alhamdulillah juga saya sudah berkeluarga. Jadi kuliah sambil berkeluarga ya. Ya, Pak. Dan alhamdulillah juga sudah dikaruniai satu anak laki-laki, masih umur 6 bulan. Alhamdulillah. Oke, cukup Mas Khairun Nizam perkenalan awalnya. Kita lanjutnya ke Mas Akmal nih. Silakan Mas Akmal diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Muhammad Akmal, dipanggil Akmal. Umur saya sekarang 20 tahun. Status saya belajar di Mahat Libya, atau biasa dibilang Universitas Muhammad bin Saud, salah satu cabang dari Riyadh. Saya sekarang belajar di Libya dan bekerja juga di pesantren Bina Madani. Mungkin itu profil singkat dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nizam dan Mas Akmal. Nah, kita ke Mas Nizam dulu nih. Beliau ini tadi kan bilangnya dari Tarakan, Kalimantan Utara, Kalimantan Utara. Kok bisa sampai di sini? Itu ceritanya bagaimana? Bisa hadir di ikut itikaf di Masjid Al-Ihsan Jakarta Barat ini. Jadi awalnya itu saya sekolah SMP SMA di Sulawesi. Sulawesi. Nah, tinggal di Kalimantan. Nah, sekolahnya di Sulawesi. Nah, pas di SMA itu kita kedatangan guru-guru baru. Guru yang ilmu bahasa Arabnya bagus banget, insyaallah. SMA itu. SMA. SMA atau man? SMA. SMA ya? Pondok. Oh, pondok. Pondok. Oke. Nah, jadi saat itu guru-guru baru ini yang bahasa Arabnya bagus, kita jadi kagum, jadi Terinspirasi. terinspirasi. Nah, saat itu jadi kita dari situ kita jadi ini punya niat nanti kalau mau lanjut kuliah di tempat ustaz kita juga. Tempat kuliah ustaz kita itu di Setiba Ar-Royah Sukabumi.
Istiba Ar-Royah Sukabumi. Nah, setelah saya tamat selesai SMA di pondok, nah saya daftarlah di Istiba Ar-Royah Sukabumi itu. Istiba itu singkatannya apa? Sekolah Tinggi Bahasa Arab. Oh, khusus bahasa Arab berarti ya. Ya. Terus itu sama teman-teman daftar, alhamdulillah keterima. Nah, akhirnya berangkat kemudian belajar di Sukabumi. Sukabumi di Ar-Royah. Setelah lulus, nah salah satu teman saya sangkatan saya di Ar-Royah itu anaknya bapak yang pernah pengurus masjid di sini, Telkom. Pak Telkom, Ya. namanya Pak Yahya. Oh ya. Nah dari situ pas ditawarin lah sama teman ini, itu imam nanti di masjid ini, masjid. Ya udah saya ikut. Akhirnya dibawa sama bapaknya teman saya ini ke sini. Ustadz Muhammad Yahya. Nah itu tadi awalnya. Nah. Nah itu awalnya di tahun 2017. Oh 2017 sudah mengenal Masjid Al-Ihsan ya. Benar. Di tahun 2022 tahun ini, nah melalui Sukma ini dihubungin lagi, dipanggil. Berarti memang tadinya ditarahkan atau gimana sebelumnya tuh, sebelum dipanggil dulu itu? Oh saya dari Mesir karena mertua saya di Bojonggede, Bogor, ya ke situ dulu. Dari Mesir ke Bogor dulu. Bogor dulu. Mulai kapan tuh di Bogor? Mulai kurang lebih 1 pekan sebelum Ramadan. Oh, berarti 11. Nah, jadi beliau ini adalah mahasiswa Mesir ya, Al-Azhar Kairo Mesir. Kebetulan masih aktif ya. Semester berapa sekarang? Semester 4. Semester 4 ya. Awal balik. Nah, jadi kemarin 1 minggu sebelum Ramadan itu datang dari Mesir langsung ke Bogor ya, karena ada istrinya di Bogor, Bojonggede. Baik, itu asal mula bagaimana Ustadz Khairul Nizam ini bisa hadir menjadi imam Qiyamulail di Masjid Al-Ihsan ini selama itikaf. Baik, lanjutkan kita Mas Akmal nih, gimana ceritanya nih mengenal Al-Ihsan? Kayaknya sudah beberapa kali juga nih. Coba gimana ceritanya mengenal Al-Ihsan? Saya beritikaf mengenal Al-Ihsan, Masjid Al-Ihsan, karena sering diajak oleh orang tua saya, yaitu abi saya, untuk beritikaf di sini, terkhusus pastinya 10 malam terakhir. Itu sejak SD mungkin, sejak SD sampai sekarang saat ini saya masih diajak untuk beritikaf. Sebelumnya belum pernah disuruh jadi imam, tapi tidak tahu kenapa alasan disuruh jadi imam, tiba-tiba saja tanpa direncanakan jadi imam. Ya, itu mungkin rencana Allah, dijalani saja. Tapi di tempat lain mungkin sudah biasa untuk Iya, di masjid komplek mungkin atau di rumah. Pengalaman di pesantren pernah, sebelum di Ramadan ini juga pernah di pesantren lain, masih di dekat Bina Madani juga, di Ciamis juga. Kalau di lingkungan rumah, musola rumah atau masjid? Pernah juga diminta sama warga sekitar. Tinggalnya di Tangerang ya. Tangerang gimana tuh? Tangerangnya tepatnya di Cikokol. Cikokol ya, ini yang punya tetangga Muhammad Akmal di Cikokol Tangerang ya. Nanti kalau butuh imam taraweh atau imam Qiyamulail bisa nanti dihubungin beliau ya, Mas Akmal ya, di Tangerang. Oke, kita lanjutkan nih ngobrol-ngobrol nih, santai jangan terlalu tegang. Sama jangan terlalu tegang. Baik, nah ini kan bidangnya Al-Quran ya, tadi bahasa Arab. Ya tapi kan tadi di Istiba bahasa Arab ya. Iya. Kok bisa tahu-tahu ke Mesir tuh gimana ceritanya? Lulus dari Istiba dulu atau gimana nih? Iya. Gimana ceritanya tuh, gimana bisa nyebrang ke Mesir? Pas di Ar-Royah, Istiba Ar-Royah, kebetulan saya mendaftar untuk yang diploma saja, Pak. 2 tahun, program bahasa Arab 2 tahun. Oh ya. Nah di sana ketemu guru lagi, dan guru saya ini alumni Mesir. Waktu saat itu 2 orang, yang orang Indonesia, 2 orang yang alumni Mesir, kemudian juga ada chef Mesir langsung 2 orang juga Istiba itu. di Istiba Ar-Royah Sukabumi ini. Nah saat itu
kagum lagi saya Pak melihat, masya Allah ilmunya banyak sekali, masya Allah. Nah dari situ akhirnya timbul lagi niat, oh ya udah waktu itu habis dari sini Arroya mau ke Mesir, daftar Mesir. Tapi sempat ke Tarakan dulu nggak? Iya, Atau langsung? pulang ke Tarakan dulu. Ke Tarakan dulu ya, baru ngurus-ngurus sana ya. Oke, Mas Akmal ceritanya gimana nih menggeluti kok bisa ke pesantren di Libya, gimana disuruh abinya atau keinginan sendiri, gimana coba cerita awal muasalnya nih? Awal muasalnya saya di rumah itu emang disuruh ngapal Quran, walaupun SDN, saya sedikit di SDN, itu lumayan udah punya hafalan. Lalu karena emang keinginan saya juga mendukung keinginan Nabi saya, jadi kita nyari pesantren. Pertamanya itu ke Kafilah yang di Jakarta. Kafilah katanya kuotanya habis, lalu direkomendasiin ke Bina Madani, Madinatul Quran, sama ada salah satu pesantren yang lain. Terus kita nyari tuh ke Madinatul Quran pertama. Dari segi jarak jauh Madinatul Quran karena di Jonggol, lumayan jauh dari Tangerang ke Jonggol. Terus oh ya, pernah juga sebelum itu ke yang di Cilengsi, pesantren apa namanya, lupa saya. Intinya untuk menghafal Quran juga di situ. Terus yang terakhir ini ke Bina Madani. Di situ kita daftar, kita nunggu. Alhamdulillah terima. Berapa tahun Bina Madani? Sekarang dari SMP sampai sekarang, kalau khusus untuk wajibnya itu 7 tahun ya, sekalian khidmah. Berarti sekolahnya 6 tahun, setahun hikmahnya. Iya. Sekarang saya tambah 1 tahun lagi untuk bekerja. Itu khusus Al-Quran atau ya umum? Umumnya di situ hanya untuk UN, Oh, belajar UN. Terlebihnya ilmu syar'i sama bahasa Arab dan Quran. berarti sekarang sudah 30 juz ya? Alhamdulillah. Ya, Insya Allah. Umurnya sekarang 20 tahun. 20 tahun ya pemirsa. Alhamdulillah nih 20 tahun sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Insya Allah ya. Maka ini menjadi inspirasi buat pemirsa semuanya. Untuk mungkin kalau bapak ibunya belum bisa, insya Allah kita punya niat untuk anak-anak kita semoga bisa ikut menjadi penghafal Al-Quran. Nah, Mas Nizam ini ceritanya bagaimana nih menghafal Al-Quran ini? Awalnya juga bagaimana nih? Kalau tadi kan bahasa Arab nih. Nah sekarang Al-Qurannya itu gimana? Mulainya dari kapan itu? Dari kecil atau dari sejak baru ngeh itu? Gitu. Jadi saya ingat waktu masih kecil itu, masih SD, kurang kelas, kalau nggak kelas 4, kelas 3 SD. Saya lagi main tuh, lagi lari-lari tau lah kalau anak-anak kejar-kejaran kan main-main di sore hari. Pas itu kebetulan ada bapak di situ, langsung ditarik. Oh, ini kalau nakal nanti kan masuk pesantren ini. Masuk pesantren. Jadi situ, jadi pesantren, apa pesantren ya? Katanya situ. Karena ternyata kebetulan ada pesantren yang mau dibangun dekat dari rumah. Mungkin dari situ mungkin bapak mau masukin ke situ. Nah pas sudah jadi, ya alhamdulillah dimasukin akhirnya. Masih SD itu masih SD. Berarti masih SD dan pesantren juga gimana? Iya, Kan pesantren kelas 3 juga. kelas 4 tuh. Iya. Sorenya mungkin atau gimana? Waktu itu udah tinggal malah. Oh, tinggal Tapi di sana kan ya? dekat dari rumah, Oh, jadi kadang pulang. sekolah itu bisa tetap ya. Dari situ saya pertama kali belajar menghafal Al-Quran dari seorang ustaz bernama Ustaz Ahmad Goni, hafizahullah. Yang sekarang lagi imam di Dubai. Masya Allah. Di Dubai. Mungkin di sana. Mungkin di sana sekarang. Nah, beliau yang ngajarin menghafal gitu. Dari situ menghafal pas kecil menghafal, tapi waktu itu sebenarnya belum tahu tujuan apa itu menghafal, tujuan kita menghafal terus gimana.
cara apa nih menjaga hafalan, ya udah apa yang disuruh Ustaz saya lakukan aja gitu, hafal ini hafal ini hafal ini. Disuruh Nah, kerjakan nah, gitu ya. nah, itu pas SD itu kan dari kelas 4 5 pernah juga lama di rumah lagi karena SD jadi nggak terlalu fokus menghafal. Kelas 6 intinya saya keluar dari pondok itu tamat SD itu saya pegang hafalan itu hampir 5 juz 4 juz SD itu. 4 juz. Terus pindah ke Sulawesi sekolah lanjut SMP SMA di iya. pondok juga. Tapi hafalan saya yang kemarin di waktu masih SD? SD itu nggak ada lagi. Hilang. Ya udah memang cuma hafal udah Iya, iya, nggak di iya. murojaah. Nanti SMP itu mulai lagi. Nah dari SMP mulai lagi di situ. Berarti memang sudah prosesnya dari kecil ya. Iya. Jadi nggak dadakan, kan ada yang instan tuh. Dapat hidayah, hijrah terus, wah dia benar-benar Iya, ngapalin kan gitu kan. Heeh. Gitu. Oke, berarti memang prosesnya nggak instan ya. Jadi memang Mas Akmal juga dari kecil sudah mulai ngapalin kecil ya. Baru benar-benar hafal kan sudah ngapalin mulai. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP itu berarti sudah 4 tahun lalu dong. Iya, 4 tahun lalu. Oh, udah hafal itu ya. Kalau Kalau bisa saya jadi pas di SMP ke Sulawesi itu masuk pondok itu keinginan menghafal sebenarnya belum ada. Menghafal Al-Quran itu belum ada dalam diri saya itu. Tapi cuma pernah. Bahkan teman-teman katanya ini sudah pernah hafal hadis itu. Tapi kan enggak, tapi saya sudah lupa gitu, enggak pernah murojaah. Nah, pas di sana itu pas kelas 1 SMP, kelas 2 SMP itu kan di pondok tetap ada menghafal juga. Nah, saya sudah hafal beberapa juz itu dan dalam apa? Saya pikir begini, kayaknya saya hafalnya cuma segini aja, misalnya 10 juz aja. Kayaknya nggak bisa kalau sampai 30 juz. Karena saya lihat mushaf itu tebal banget, memang bisa dihafal ini. Memang bisa dihafal. Dan kebetulan ada teman yang SMP dia sudah 30 juz. Tapi dia dari saya setahun. Iya, kakak kelas. Kakak kelas. Jadi bisa ya? Bisa selesai. Akhirnya di naik kelas 3 situ kalau enggak berjalan lah, situ berjalan. Akhirnya ada keinginan kayaknya bisa saya selesai 30 juz. Berarti keinginan tuh naik turun juga ya? Iya. Enggak semangat terus nih kayak. Yang awalnya bilang nggak mungkin saya bisa hafal sekian, tapi yang lama-lama melihat teman ada yang bisa, jadi termotivasi. Oh bisa berarti. Dan bisa saya itu munculnya itu, saya ingat, saya muncul keinginan untuk menyelesaikan 30 juz itu nanti di kelas 1 SMA Pak. 1 SMA ya? Jadi pas kelas 3 SMP berapa juz tuh? pas 3 SMP itu mungkin baru beberapa juz, nggak sampai 10 juz. Nah teman-teman udah pada ini 30 juz. Gini, pada teman-teman pada mencari pondok yang lain yang memang fokus untuk menghafal Al-Quran. Saya belum kepikiran seperti itu. Saya kemana ini lanjutnya? Apakah di sini atau di mana? Nah, teman saya udah ada yang daftar di pondok penghafal Al-Quran khusus, memang fokus di tempat di kabupaten ini. Terus teman lain ada juga. Tapi alhamdulillah, nah saya tetap di situ. Alhamdulillah nanti di kelas tamat SMP masuk SMA kelas 1 ada program baru itu namanya khusus. Ini khusus untuk program menghafal Al-Quran. Nah udah saya ikut di situ. Masih di SMA yang sama itu? Di situ. Nah disitulah ada keinginan untuk ini tiap hari hafal 30 juz tiap hari itu sama bahasa Arab juga. Dan hafalnya sampai sampai kelas? Saya selesai 6 bulan kurang lebih. 6 bulan ya, berarti kelas 1, masih kelas 1? Iya, kelas 1 SMA ya? Tuh. Berarti ini tadi 3 SMP, ini 1 SMA, Masya Allah 30 juz ya. Baik, kita ke Mas Akmal lagi nih. Kira-kira apa sih yang membuat mau gitu menghafal Al-Quran, atau apa dulu motivasinya? Kan namanya disuruh nih pasti kan. Terus untuk mempertahankan bisa sampai 30 juz gimana? Apa ada? Nggak disuruh juga sih. Ya maksudnya awalnya kan pasti kan. Oh iya lah. Iya betul. Nah selanjutnya kok bisa mau gitu gimana? Kan berat itu kan tantangannya kan. Gimana itu? Awalnya kelas 1 itu emang ngerasa berat ya awal menghafal karena Al-Quran gitu kan. Ya
kalau misalkan diturunkan ke gunung itu gunung nolak, bumi juga nolak gitu kan, seperti di ayat surat Al-Ahzab. Seiring berjalannya waktu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, di situ saya ya pertama dengerin kata ustadz gitu kan, terus sering minta motivasi ke senior yang sudah menghafal Al-Quran, mungkin yang kelas 3 udah 2 SMA, 3 SMA. Ketika saya futur atau merasa tidak bisa untuk menghafal Al-Quran, saya minta motivasi ke mereka, gimana sih supaya terus berjalan seiring berjalan waktu untuk mendapatkan 30 juz ini gitu. Ya lama kelamaan tanpa disadari dengan perjuangan sering di masjid gitu, terus misalkan ditunggu sama ustadz sampai malam-malam karena belum suaraan gitu. Akhirnya alhamdulillah kelas 3 di semester 1 itu SMP apa SMA nih, apa? SMP. Oh, SMP ya. Iya. Selesai. Jadi kendalanya apa nih kendalanya nih? Kendalanya siapa ya? Tantangannya lah. Tantangannya jarang main gitu kalau. Ya itu. Terus pasti Pernah frustasi nggak sih? Ini ada nggak apal-apal? Oh iya, ngerasa pasti ngerasa. Terus ya berkorban pikiran gitu kan, terus hati juga pastinya, uang juga gitu kan. Iya. Ya itu sih. Terus siang malam ya? Iya, siang malam. Jadi karena ada target, ada harus setoran, itu memacu ya. Nah, sekarang Mas Nizam nih, gimana nih? Gak mungkin ada pengalamannya waktu menghafal itu kendala-kendala gimana? Tadi kan masalah motivasi ya. Iya. Dan mungkin lingkungan sangat menentukan ya. Iya pastinya. Teman-teman persaingan itu kan ada ya. Iya. Udah apa? Saling balap-balapan. Balap-balapan gitu ya. Iya. Kayak Kan gimana? dia udah di Al-Ahzab nih. Saya baru sajadah. Saya baru di Sabah. Atau di Fatir. Saya harus kejar dia ya. gitu. Coba Mas Nizam nih, ada nggak juga dulu gimana kendala atau pernah frustasi gimana? Iya. Jadi saya itu alhamdulillah kalau soal menghafal nggak ada kendala sama sekali, alhamdulillah. Ya karena dari Allah, hafalan saya itu cepat saya menghafal itu. Jadi, Modelnya gimana sih ngapal itu? Satu ayat atau satu lembar langsung atau gimana sih biasanya? kalau di tempat saya itu dari awal, nah jadi ceritanya program tadi itu khusus yang khusus menghafal Al-Quran itu awalnya 2,5 lembar hafalan baru Sehari. tapi langsung di store 2,5 lembar bukan satu halaman, enggak langsung satu gitu. Nah di awal itu lancar bahkan teman ada yang nambah jadi udah pada jauh. Nah ada juga ya udah nambah juga sampai setengah juz Sehari setengah juz, dan setengah juz itu langsung lancar, langsung di store sekaligus, bukan nggak dibagi-bagi per halaman atau per lembar, nggak langsung sekali duduk setengah juz. Nah dan itu begitu terus dan ternyata teman ada yang merasa berat di tengah jalan, akhirnya dikurangin lagi, yang tadinya mungkin lebih banyak dari 2,5 kembali ke 2,5, bahkan ada yang sampai, saya ingat itu teman-teman itu waktu store sama Ustadz itu ada yang nangis, banyak yang nangis katanya. Bahkan cerita dari mereka karena nangis karena sering salah gitu kan, Ustadz kan marah kok gini nggak lancar lancarin harus mungkin. Terus saya nggak pernah dapat yang seperti itu, dan hampir semua teman dapat seperti itu, alhamdulillah. Nah jadi pada intinya yang teman saya sudah jauh kekejar, tidak ada yang paling alhamdulillah. Jadi di teman-teman di program ini ada yang paling pertama selesai, alhamdulillah. khusus ya. Itu tiap hari juga atau gimana? Iya tiap hari juga. Tiap hari. 6 bulan selesai itu ya. Nah alhamdulillah, jadi pas menghafal itu nggak ada kendala, tapi ternyata kendalanya ada nanti. Apa itu? Dan ini untuk semua penghafal Al-Quran. Jadi ternyata kita menghafal Al-Quran itu bukan cuma hafalan baru, justru inti menghafal Al-Quran itu di murojaahnya. Sekuat mana kita untuk mempertahankan hafalan kita itu, kan banyak itu yang gugur. Betul.
karena hafalannya sudah selesai 30 juz lama nggak diulang-ulang, akhirnya pas mau diulang udah susah, kali tinggalkan. Ya mungkin kan hari ini mau 2,5 nih, setoran lancar, besok ngejar 2,5 berikutnya. Yang sekarang lupa ya kan, yang kemarin lupa gitu Iya, ya. seperti itu. Atau yang seminggu lalu lupa, Benar. gitu ya. Barunya dari awal lagi gitu ya. Ya pada intinya memang menghafal Quran itu taufik dari Allah. Ya Allah yang akan menuntun kita biar kita menjaga dia dengan murojaah dan Nah kalau metodenya gimana kalau di pesantren Madani ya, Bina Madani gimana tuh metodenya? Kalau seingat Ana dulu itu Ana menghafal ya seperti Anizam banyak juga, maksudnya semampu kita ya, pasti misalkan 2 lembar setengah juz, tapi saya lebih menekankan untuk saya pribadi gitu, 1 lembar ini bisa diulang 20 kali. Lembar ini diulang 20 Satu lembar langsung dari atas sampai paling bawah. Iya, ketika itu sudah dihafal. Tetap menghafalnya satu ayat atau gimana? Saya bervarian kalau untuk menghafal. Ada yang pernah 1 ayat, kalau misalkan kalimat-kalimatnya lumayan susah gitu. Kalau misalkan gampang ya mungkin setengah halaman, 1 halaman dibagi jadi 2, setengah halaman atau sepertiga. Jadi nyari sesuai sikon juga, sesuai situasi dan kondisi juga, dimana halaman kalimat-kalimat itu tidak perlu. Itu kalau itu biasanya langsung memang setoran ke ustadznya atau ke teman-teman dulu nih gitu? Iya, ke teman-teman dulu supaya kan latihan ketika di ustadzah supaya nggak langsung kapok gitu. Ya. Ke teman dulu ya depan-depan gitu ya. Sampai lancar baru nanti kita kalau udah siap banget biar nggak diomelin. Iya. Betul. Tapi fokus itu aja atau nanti dicoba yang surat sebelumnya gitu? Iya, ditanya murojaah kan. Kasih soal misalkan lanjutin ayat ini. Tetap ya ada ya ayat-ayatnya. Oke nih semakin menarik nih ya pemirsa sekalian ya, Masya Allah, ternyata menghafal Al-Quran itu tidak instan ya, jadi perlu perjuangan dan memang kalau bisa ditanamkan dari kecil nih, mungkin bagi kita yang sudah 40 ke atas nih, nah itu mungkin tantangan tersendiri ya. Tapi ada nggak sih yang mungkin ada teman atau apa pesantren yang usianya udah duluan gitu, atau seumur semua? Paling beda setahun, Setahun ya, 2 tahun ya. karena telat pindah atau belum Iya. gitu ya. Oke, nah yang menarik nih, kan waktu itu hanya hafalan kan, mungkin kan hanya pokoknya hafalan lah gitu loh. Nah sekarang kan kemarin kita kajian kan mulai paham artinya, tadabbur kan gitu kan. Nah mulai itu kapan tuh? Apakah dari awal diterapkan itu atau hanya memang awalnya hafal aja gitu? Kalau awalnya ya hafal aja Ya. karena memang belum paham kan, belum bisa bahasa Arab. Nanti setelah saya belajar bahasa Arab, walaupun di pondok memang ada belajar bahasa Arab sedikit-sedikit, kadang juga agak lumayan paham ya, tertentu yang bahasanya mudah dipahami. Nah, pas pas saya belajar di Arab, belajar bahasa Arab, nah situ semakin mudah lagi. Sambil belajar bahasa itu jalan dia menghafal Quran itu, paham beberapa ayat. Ya, setiap ayat itu ada beberapa yang kata yang dipahami, sudah bisa merangkum ya maksudnya makna keseluruhan ayat gitu ya. Sedikit-sedikit. Ya, enggak satu kata seperti paragraf lah kan. Iya, betul. Kita paragraf tahu beberapa titik kan masih udah, oh ini maksudnya sudah ditangkap gitu ya. Apalagi ayat-ayat yang kisah. Nah itu enak banget itu. Cerita ya. Iya, cerita. Nabi Sulaiman. Iya, Nabi Yusuf. Kan anak-anak suka cerita itu kan. Nah itu yang belum banyak yang saya lihat sekarang itu ustadz masih jarang gitu menceritakan kisah-kisah ini. Mungkin cocok nih buat yang masih muda-muda gini nih, pendekatan ke anak-anak terus ke cerita loh. Iya. Kita kayak kisah Nabi Sulaiman kayak kemarin saya ceritakan ketika itu berkesan. Iya gitu. Jadi Nabi Sulaiman apa
kisahnya, atau siapa yang dimasukkan sumur, siapa yang nyebrang lautan kan, jadi udah mulai terekam gitu walaupun tidak runut dari awal ya, tapi kalau ada ditanya sudah mulai ingat gitu loh, oh ini kisah ini gitu. Itu penting sekali deh, kayaknya jarang yang basicnya cerita gitu, padahal sirah kan cerita kan, menarik, dan hikmah-hikmah itu anak-anak sangat senang. Iya, ya anak-anak senang dongeng kan, zaman dulu kita aja dongeng sering kan, walaupun dongeng nggak jelas kan namanya dongeng ya. Nah bagaimana kita nanti bisa menerapkan nih kisah-kisah Al-Quran itu diceritakan nih, kalau bisa Mas Akmal nanti menulis kisah-kisah dalam Al-Quran tuh, nah, itu mungkin jadi karya nanti kan, kisah-kisah dalam Al-Quran yang diperuntukkan bahasanya untuk anak-anak. Nah kalau orang tua kan bisa baca sendiri nih, gitu. Yang anak-anak nih kayaknya belum banyak gitu loh bisa, dan itu bisa menjadi spesialis karena ada kemarin itu undang pembicara yang khusus cerita dongeng, dan itu luar biasa, dan itu antusiasnya itu tinggi tuh, anak-anak, ibu-ibu itu sangat senang kalau dicerita, apalagi dia bisa gayanya ya kan, bisa. Baik, kita akan closing ya. Jadi alhamdulillah kita bincang-bincang dengan Mas Khairul Nizam dan Mas Muhammad Akmal kurang lebih 30 menit. Semoga bisa menginspirasi kepada kita, terutama bagaimana mengarahkan anak-anak kita sejak kecil ya, untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran, dan tentu itu mulai dari diri kita, bagaimana kita juga belajar untuk lebih dekat, untuk sering berinteraksi dengan Al-Quran, dan mungkin Ramadan ini menjadi momen bagi kita. Dan ini adalah salah satu hikmah kita mengikuti iktikaf di Masjid Al-Ihsan Jakarta Barat ini. Semoga nanti di tahun depan kita bisa ikut kembali ya, bergabung kembali di Masjid Al-Ihsan ini untuk melaksanakan iktikaf. Baik, terima kasih Mas Nizam dan Mas Akmal, semoga berkah ilmunya dan terus semangat belajar Al-Qurannya, juga nanti bisa mendakwahkan ya Islam ini ke umat Islam berikutnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.